Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana KDRT pada nomor 1221 pidana B/2022/PN Tuban dengan terdakwa saudara Angga pada hari Sabtu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya akan membacakan identitas terdakwa yang bernama Angga Tata Pradita, tempat tanggal lahir Tuban 2 Februari 1999, tempat tinggal Desa Parengan, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, menikah pada tanggal 4 April 2020. Benar? Benar. Apakah terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti jalannya persidangan sampai selesai? Saya sehat dan saya siap mengikuti jalannya persidangan sampai selesai. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Apakah ada benar penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Silakan menunjukkan surat keterangan dan surat advokat. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah Anda siap membacakan tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia, saya akan membacakan tuntutan yang ditujukan kepada saudara Angga sebagai terdakwa. Saya menuntut dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa tersangka telah terbukti melakukan kekerasan kepada istrinya yaitu saudari Lila, dan menurut hasil visum serta bekas yang ada di dalam tubuh saudari Lila membuktikan bahwa korban mengalami luka yang cukup parah dan trauma yang cukup mendalam. Oleh karena itu, saya meminta kepada hakim untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 tahun penjara serta denda 20 juta. Terima kasih. Baiklah, apakah saudari membawa hasil visum dan bukti fisik yang dimiliki korban? Tentu. Kepada penasihat hukum terdakwa Angga Tata, apakah Anda memiliki tanggapan untuk menyanggah apa yang telah dikatakan oleh penuntut umum? Ada yang mulia. Seperti yang diketahui bahwa saudara Angga telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa melakukan hal tersebut karena keadaan kehidupannya saat itu sangat tertekan. Namun alih-alih mendukungnya, sang istri malah menekannya lebih jauh. Hal tersebutlah yang membuat mereka bertengkar. Oleh karena itu, saya mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan peringanan kepada terdakwa yang bagaimanapun terdakwa adalah warga negara Indonesia yang berhak atas pembelaan atau pengurangan hukum. Baiklah, apakah ada tanggapan sanggahan dari jaksa penuntut umum atas apa yang dinyatakan oleh penasihat hukum? Ada yang mulia. Silakan disampaikan. Saya keberatan dengan pernyataan dari penasihat hukum, sebab terdakwa melakukannya bukan hanya sekali namun berulang kali, dan
korban cukup banyak, juga cukup membuat korban merasakan trauma. Oleh karena itu, saya merasa keberatan dengan pernyataan dari penasihat hukum yang mulia. Baik. Dengan demikian, kami sebagai hakim memutuskan putusan sementara bahwa terdakwa akan dihukum penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak 15 juta rupiah sesuai dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai penghapusan KDRT. Kepada para saksi, silahkan memasuki ruangan persidangan. Mohon untuk para saksi untuk mengulangi perkataan saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerapkan yang sebenarnya dan tiada yang lain daripada yang sebenarnya. Silakan untuk para saksi sekaligus korban untuk menyampaikan kesaksiannya. Saya Mila, saya istri dari saudara terdakwa atas nama Angga. Saya ingin mengajukan permohonan kepada hakim atas apa yang saya alami. Saya sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul atau menangkap saya. Berdasarkan kejadian ini, akibat keuangan dalam rumah tangga kami tidaklah stabil seperti awal pernikahan kami. Saya merasa bahwa suami saya melakukan ini kepada saya untuk melampiaskan emosinya. Saya tidak menyangka bahwa suami saya melakukan ini kepada saya. Saya meminta kepada hakim untuk memberikan saya keadilan seadil-adilnya atas perlakuan yang saya terima dari suami saya. Dan yang saya takutkan kejadian ini akan berdampak buruk bagi anak saya yang masih kecil. Terima kasih. Saya adalah ART di rumah korban dan terdakwa. Saya pertama kali mendapati peristiwa ini ketika saya ingin mengambil pakaian kotor di kamar masakan ini. Namun saya sangat terkejut melihat terdakwa memukul keras bahu dan kepala si korban. Saat itu saya belum berani mengambil tindakan apapun karena saya pikir ini hanya akan terjadi satu kali. Namun saya salah. Akhirnya saya memutuskan ingin menjadi saksi dalam kejadian ini. Terima kasih. Saya adalah rekan kerja dari saudara terdakwa. Saya tidak menyangka kalau terdakwa melakukan tindakan ini, karena yang saya tahu terdakwa memiliki sifat yang adil, bijaksana, sopan, penyayang dan tanggung jawab. Karena mengetahui usahanya beliau bangun, saya ingin tidak berkunjung ke rumahnya. Pada saat itu saya mendengar teriakan saudari Mila. Saya juga memanggil warga setempat untuk membantu memeliharakan mereka. Saya juga berpikir bahwa saudara Angga harus didukung dengan hukuman yang timpal. Saya percaya kepada para hakim yang adil. Terima kasih. Saya terima semua kesaksian. Sekarang untuk terdakwa, jelaskan kronologis kejadiannya dan jelaskan mengapa Anda sampai melakukan kekerasan tersebut. Saya melakukan hal tersebut karena saya sangat frustasi karena pekerjaan saya. Bukan malah mendukung saya, istri saya malah menekan saya untuk melanjutkan perusahaan saya yang lebih bangkrut. Sehingga saya melakukan hal yang tidak dapat dimaafkan itu terjadi. Baik, saya terima. Para saksi boleh meninggalkan tempat persidangan. Baik, yang mulia. Untuk jasa penuntut umum, saya persilakan saudara untuk menyampaikan tuntutannya. Baik yang mulia, saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 tahun penjara
Betul yang mulia. Saya sebagai penasihat hukum akan menyampaikan pemilihan hukum untuk terdakwa. Seperti yang sudah kita bersama, bahwa saudara Angga telah melakukan tindak kekerasan kepada saudara Mila, yang dimana saudara Angga telah menyesali perbuatannya. Namun, yang seperti kita sudah ketahui bersama, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ketidaksengajaan. Saya harap yang mulia dapat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan pemikiran yang seadil-adilnya sebagai alih-alih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apa ada tanggapan mengenai pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia, saya keberatan dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum mengenai terdakwa yang melakukan hal tersebut karena ketidaksengajaan. Karena perlakuan tersebut tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali. Maka hal ini bukanlah suatu ketidaksengajaan, namun kebiasaan. Jadi saya tetap ingin terdakwa mendapatkan hukuman yang telah tercantum, yaitu 5 tahun penjara dan denda sebesar 20 juta. Terima kasih. Cukup, kami para hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Setelah mendengar keterangan saksi dan adanya bukti yang kuat, kami memutuskan putusan akhir bahwa saudara Angga akan dihukum 3 tahun penjara dengan denda sebesar 13 juta rupiah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 44 Ayat 1 Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 1221 pidana B/2022/PN Tuban dinyatakan selesai dan sidang ini kami tutup. Kok tisu?